Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan belajar satu kitab yang ditulis oleh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, seorang ulama yang juga pernah belajar bersama Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Alhamdulillah, beliau menulis satu buku yang berjudul Hilyatut Thalabul Ilmi, yaitu perhiasan para penuntut ilmu. Yang insya Allah tulisan ini bersumber dari kitab-kitab para ulama yang terkenal seperti kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam bukunya Miftahud Daris Sa'adah. Kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqatut Ta'allum yang ditulis oleh Zarnuji. Kemudian Adabut Thalab Asy-Syaukani. Kemudian ada kitab Akhlaqul Ulama. Kemudian kitab Ala Thalabil Ilmi. Kemudian kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Thalabuhu di dalam tulisan para ulama yang lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kitab ini, yaitu berkaitan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Agar ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita mengikuti daripada petunjuk para ulama di dalam thalabul ilmi. Kali ini kita akan membahas satu pasal, yaitu adab-adab penuntut ilmu. Dan kemudian nanti setelahnya kita akan membahas tentang larangan apa saja bagi para penuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan, agar ilmu yang kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab-adab para penuntut ilmu di sini disebutkan ada 15. Mungkin ini dulu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah para penuntut ilmu hendaknya memiliki pemahaman bahwa ilmu ini adalah bagian daripada ibadah. Sehingga seorang ulama mengatakan al-ilmu shalatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat secara rahasia dan ibadah hati. Oleh karena ilmu ini adalah ibadah, maka memiliki syarat agar ilmu ini benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat tersebut adalah yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu haruslah ikhlas di dalam mencarinya, di dalam mempelajarinya, dan juga ilmu-ilmu agar mendapatkan keberkahan dan bisa menunjukkan kepada kebenaran, maka harus mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhlas ini berdasarkan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan, agar mereka betul-betul mengikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah untuk mengikuti Rasulullah. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika engkau
mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harus mengikuti aku, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka dengan begitu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ilmu yang kita pelajari akan melahirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua adalah kita di dalam menuntut ilmu hendaknya mengikuti as-salafus shalih. Ini adalah satu keharusan bagi penuntut ilmu agar ilmunya tidak tersesat, maka ilmu ini harus betul-betul mengikuti petunjuk para salaf. Siapakah salafus shalih itu? Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnah itu adalah hum naqawatul muslimina wa hum khairun nasi linnas. As-salafus shalih, yaitu ahlus sunnah, adalah mereka orang-orang pilihan di antara kaum muslimin, wa hum khairun nasi linnas, mereka itu adalah manusia yang paling baik kepada manusia yang lainnya. Akhlaknya, sopan santunnya, dan wibawanya memiliki kemuliaan di antara para manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti as-salafus shalih sebagaimana perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang dahulu as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam di antara mereka adalah muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar, yang agung. Oleh karena itu, kewajiban para penuntut ilmu adalah mengikuti as-salafus shalih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Kemudian yang ketiga adalah para penuntut ilmu hendaknya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ini akan melahirkan kedekatan kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah berkata, aslul ilmi khasyatullah. Pangkal daripada ilmu ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga rasa takut kepada Allah, baik ketika kita sendiri ataupun di hadapan orang banyak. Karena rasa takut ini adalah salah satu sifat orang berilmu. Orang dikatakan berilmu itu adalah karena dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah dari kalangan para ulama. Maka ciri orang berilmu itu adalah khasyah, takut kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah selalu menjaga sifat muraqabah. Hendaknya para penuntut ilmu ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah ini adalah kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Dan ini adalah
salah satu sifat orang yang berilmu. Dengan muraqabah ini, kita akan bisa belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu dengan total. Dengan sempurna mendapatkan kecintaan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi sehingga ilmu kita ini bukan untuk menipu. Ilmu kita ini betul-betul ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ingin betul-betul menegakkan Islam di muka bumi ini dan ingin mendapatkan kemuliaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima adalah hendaknya para penuntut ilmu memiliki sifat tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Ini adalah salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Senantiasa hamba Allah Subhanahu wa taala yang menuntut ilmu itu adalah tidak sombong. Karena sifat sombong ini adalah salah satu sifat yang akan menjauhkan seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Maka sifat tawadhu ini diantaranya adalah kita memiliki sifat sabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian menjaga akhlak dan adab. Kemudian yang keenam adalah qanaah dan zuhud. Sifat qanaah ini adalah kita betul-betul menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan zuhud terhadap yang haram, menghindari hal-hal yang mendekatkan kepada yang haram dan menjauhi syubhat dan keinginan terhadap dunia, apalagi terhadap milik orang lain. Tawadhu, zuhud, ini adalah salah satu sifat yang mulia. Melanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu berhias dengan keindahan ilmu. Berhias dengan keindahan ilmu di dalam kitab Hilya Thalabul Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu ini disebutkan bahwa kita hendaknya memiliki sikap tenang yang kemudian melahirkan kewibawaan, khusyuk dan konsistensi di dalam menegakkan kebenaran. Ini di antara perhiasan yang harus kita miliki sebagai para penuntut ilmu. Di dalam kitab Al-Jami yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi disebutkan, Ibnu Sirin rahimahullah berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para sahabat dahulu mempelajari adab, perilaku, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan inilah yang memotivasi para ulama, selain mengejar, menuntut ilmu, mereka juga memperhatikan adab agar ilmunya bermanfaat, ilmunya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu hendaknya menjauhi daripada perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan di majelis-majelis, sehingga muncullah satu guyonan, sehingga di dalam majelis itu bukan ilmu yang didapatkan tetapi lelucon dan lain sebagainya. Maka penuntut ilmu tidaklah dia memiliki keinginan kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga menghindari perbuatan yang sia-sia. Kemudian berikutnya adalah berhias dengan kesopanan.
Berhias dengan kesopanan ini diantaranya adalah sifat memiliki sifat lemah lembut, ya, ucapan, tindakan, yang ini semuanya menjadi bagian dari akhlak seorang penuntut ilmu, termasuk wajah berseri, ya, tindakan menyebarkan salam, bersikap lapang dada terhadap orang lain, menghargai diri sendiri dan tidak sombong, sikap memuliakan orang lain, semangat dan tidak fanatisme terhadap kelompok, membela kebenaran. Ini adalah salah satu sifat dari sekian sifat-sifat penuntut ilmu, sehingga ini harus ada pada diri kita. Dan kemudian yang ke-9 adalah berjiwa kesatria, yaitu penuntut ilmu harus memiliki keberanian di dalam menyampaikan satu kebenaran yang di dalam perjalanannya akan menghadapi banyak persoalan, ya, godaan, sehingga para penuntut ilmu harus memiliki jiwa yang kuat, pemberani menghadapi segala resiko, tantangan yang ada di dalam perjalanannya. Oleh karena itu, kita harus menghindari 3 hal yang menghancurkan ilmu, yang menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat, yaitu lemahnya hati, kemudian kurang sabar, dan akhlak yang buruk. Ini adalah faktor-faktor yang menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, seorang mukmin harus berani, memiliki jiwa kesatria, mempertahankan satu kebenaran dan menyebarkan kebenaran itu, ya, dengan hati yang kuat, tidak lemah, dan juga hendaknya bersabar menghadapi segala macam resiko dan ujian. Kemudian yang ke-10 adalah menjauhi kemewahan. Maka di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Adabul Imla wal Istimla, kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Furusiyah bahwa Umar Ibnu Khattab berkata, "Iyyakum wattana'uma waziyal ajam watama'dadu wahsyaushinu." Hindarilah kebiasaan bersenang-senang dan gaya hidup orang ajam. Orang ajam ini adalah orang di luar Arab. Biasakan diri dengan tradisi Arab dan kehidupan prihatin. Maknanya adalah jangan kita menjadi orang yang lemah, mengikat kehidupan kita dengan gaya hidup orang-orang Barat, orang-orang Eropa, yang mereka memang gaya hidupnya, tujuan hidupnya adalah dunia, bersenang-senang dan foya-foya. Kemudian yang paling menonjol adalah dari segi pakaian. Seorang ulama mengatakan bahwa perhiasan lahir itu menunjukkan kecenderungan batin. Orang pada umumnya menilai diri kita itu adalah dengan cara pakaian kita. Maka oleh karena itu, kita harus menjadi penuntut ilmu, orang yang berilmu, yang santun, cerdas, yang berkepribadian mendidik, serta zuhud, ya. Tidak suka dipuji, kekanak-kanakan. Ini adalah salah satu sifat penuntut ilmu, sehingga kita memperindah diri kita ini tidak hanya dengan pakaian, ya. Pakaian ini boleh kita menjadikannya sebagai identitas, membalut tubuh kita dengan pakaian yang syar'i. Ini adalah satu keniscayaan, sehingga ini juga menjadi dakwah kita
dan juga dicatat sebagai amal ibadah ketika kita berpakaian secara syar'i. Kemudian yang ke-11 adalah menghindari forum yang sia-sia. Penuntut ilmu hendaknya menjauhi daripada forum-forum yang sia-sia yang mengakibatkan ilmu yang kita miliki ini tidak bermanfaat. Bahkan ketika kita berada di majelis-majelis yang tidak jelas, forum yang sia-sia membicarakan orang lain, maka kita akan justru mendapatkan dosa. Dan ini sama saja kita mengkhianati ilmu yang kita dapatkan, guru-guru yang kita jadikan sebagai sumber rujukan. Oleh karena itu kita hindari forum yang sia-sia ini agar kita tidak terjebak kepada sebuah perselisihan atau bahkan mendapatkan dosa membicarakan kejelekan orang lain. Yang ke-12 adalah menghindari kekacauan. Pada saat-saat terjadi kekacauan, terjadi banyak fitnah di tengah-tengah kita, sebagai penuntut ilmu, maka kita menghindarkan diri kita dari kekacauan itu agar kita tidak terjebak ke dalam kesalahan. Karena kalau kita ikut campur atau terjebak di dalam kekacauan dan fitnah ini, maka bagi para penuntut ilmu itu akan terjebak kepada satu perbuatan yang di luar dari adab-adab yang sudah dimiliki, dipelajari, sehingga banyak terjebak ke dalam satu persoalan-persoalan yang kita tidak tahu permasalahan itu, tetapi kita seakan-akan ingin mencampurinya. Nah, ini akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu kita hindari kekacauan, kita hindari fitnah. Ketika zaman fitnah ini, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kul khairan aw liyasmut." Sampaikanlah kebaikan, katakan yang baik, atau kalau kita tidak bisa berkata baik, maka hendaknya kita diam. Kemudian yang ke-13 adalah berhias dengan kelemah lembutan, tutur kata yang baik, kemudian sopan santun, lemah lembut kepada orang lain. Ini adalah satu sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian perhatian, yang ke-14 adalah perhatian, sehingga di dalam menuntut ilmu kita harus memperhatikan ketika kita bicara itu apa yang kita bicarakan, apa manfaatnya. Berhati-hati di dalam menyampaikan ungkapan dan pemilihan kata, ini penting. Kemudian kita tidak sok pintar menyampaikan sesuatu, jadi ini menjadi perhatian kita. Kemudian tekun dan teliti, memiliki sifat tekun dan teliti, terutama menghadapi musibah dan tugas-tugas yang ada hari ini. Dengan sabar kita belajar menjalani waktu demi waktu, bersabar bersama guru-guru kita. Ini adab-adab penuntut ilmu yang kita sampaikan di dalam penjelasan. Insya Allah berikutnya adalah larangan-larangan bagi para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.